Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal membahas untuk web novel dari anime Shinka no Mi Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsai atau The Fruit Evolution ya. Nah, jadi ini untuk pembahasan pertama kali di channel ini. Nah, di next kedepannya gue juga bakal bahas terus untuk web novel dari anime Shinka no Mi ini. Nah, ini gue bakal mulai dari chapter 32 ya guys, yang dimana ini merupakan lanjutan dari anime Shinka no Mi untuk episode yang ke-6 nanti. Oke, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke web novelnya. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Oke, pertama untuk chapter 32 judulnya adalah pengumpulan informasi. Mary, setelah semua misi penaklukan dibatalkan, apakah kamu masih akan menjadi anggota guild? Dan Seichi menjawab, Saria mendapat kartu guild resmi kemarin dari Gesor dan menerima penjelasan tentang guild bersamaku. Karena tujuanku adalah mengumpulkan informasi secara menyeluruh, aku tidak bisa hanya fokus pada permintaan. Selain itu, aku tidak tertarik untuk menerima permintaan apapun saat ini. Jadi Seichi berpikir aku akan mengumpulkan sedikit informasi. Dan Seichi memutuskan untuk berbicara dengan Gesur karena dia adalah orang yang perlu aku ajak bicara. Kamu menginginkan informasi? Nah, berita terkini cukup tidak layak disebut. Tidak ada informasi baru juga, balas Gesur. Dalam hal ini, tolong beritahu aku tentang peristiwa besar yang telah terjadi dalam setengah tahun terakhir di sini, balas Seichi. Alasan kenapa Seichi mengatakan setengah tahun adalah karena itu adalah saat ketika Seichi berada di hutan cinta dan kesedihan tanpa akhir. Dan jadi di hutan yang waktu pertama kali Seichi dipanggil ke dunia ini. Jika ada pahlawan yang bergerak di antara periode ini, Seichi ingin tahu. Juga mungkin aneh untuk bertanya tentang pahlawan secara langsung. Mungkin Seichi berpikir bahwa pahlawan harusnya diketahui setidaknya sampai batas tertentu. Gesor yang telah serius memikirkan tentang peristiwa setengah tahun yang lalu mulai berbicara pada Seichi. Ya, peristiwa terbesar mungkin adalah kerajaan Isel yang berhasil memanggil pahlawan. Bingo, informasi yang Seichi inginkan keluar dengan mudah. Kerajaan Isel memanggil seorang pria dari dunia yang berbeda untuk menundukkan Raja Iblis yang dihidupkan kembali. Ada juga pemanggilan pahlawan di negara lain, namun negara kita tidak memanggil pahlawan, balas Gesur. Kamu tidak perlu khawatir, negara ini memiliki dua kesatria terkuat. Salah satu dari mereka tidak pernah meninggalkan sisi raja, sementara yang lain adalah seorang jenius dalam pertahanan. Bahkan jika Raja Iblis menyerang, kota ini tidak mungkin akan kalah, ujar Gesur. Raja negeri ini tampaknya memiliki banyak koneksi dengan ras lain, termasuk tentara iblis. Ya, karena dia sudah dihidupkan kembali, itu tidak tampak seperti hubungan persahabatan dapat dibuat karena orang-orang tidak pernah mengalami kerusakan dari tentara iblis secara langsung. Tampaknya ide Raja menguntungkan di antara orang-orang itu. Biasanya Raja Iblis adalah eksistensi yang dibenci manusia. Namun sepertinya Seichi tidak perlu khawatir. Meskipun dipenuhi orang cabul, mereka mengerti Altria, Seichi dan Saria, mereka pasti orang baik. Seichi sangat terkesan sejauh ini. Juga karena pemanggilan pahlawan, berbagai teknologi telah meningkat drastis. Bagaimana bisa? Tanya Seichi. Dari bumi tempat para pahlawan tinggal, berbagai teknologi tersebar di seluruh kekaisaran Isel. Pakaian, senjata, makanan, dan hiburan ditingkatkan. Dan jadi ada teknologi yang dimana itu diambil ya dari bumi, yang dimana itu pasti bawaan dari para pahlawan yang ditingkatkan di kekaisaran Isel. Sejujurnya, Gesur tidak mengharapkan itu karena negara tempat para pahlawan dipanggil tampaknya sangat egois. Tentu saja, karena Isel mencoba memonopoli karena teknologi jauh melampaui negara lain. Semua orang tahu pentingnya memilikinya. Kemudian di sini Seichi diam-diam menyetujui ini di dalam kepalanya. Gesur menghilang ke bagian dalam kulit. Ketika dia kembali, dia memegang selembar kertas. Ini adalah peta yang menunjukkan tempat di mana mereka menjual kuda. Dan jadi di sini si Gesur menawarkan atau menyarankan untuk si Seichi untuk membeli kuda. Dan di sini si Seichi udah ketahuan guys, kekuatan aslinya itu dari Altria ya, yang dimana waktu
melawan naga itu guys, naga kegelapan itulah ya. Nah setelah bertukar salam, akhirnya si Sechi meninggalkan guild. Nah itu untuk chapter 32. Sekarang kita masuk di chapter 33. Judulnya adalah Buku Mantra dan Ketenangan. Tepat setelah keluar dari guild, Sechi tiba-tiba teringat. Sechi benar-benar lupa tentang itu. Yah, aku sibuk sebagian karena masalah tentang Dewa Naga Hitam dan Aldriasan. Sekarang, apa yang harus Sechi lakukan selanjutnya? Sejujurnya, akan lebih baik jika aku membeli kuda nanti. Jika aku membelinya sekarang, itu akan merepotkan dengan berbagai cara. Kemudian perpustakaan. Sechi juga ingin melihat tentang Raja Iblis dan pahlawan dan juga sihir. Kemudian setelah beberapa saat, akhirnya Sechi berhasil ke perpustakaan dan membuka buku berjudul A Hero and the Demon King dan melihat isinya. Ya itu tidak berguna ini karena isi cerita telah terdistorsi karena manusia adalah pihak yang baik sementara iblis digambarkan sebagai kejahatan mutlak. Nah tapi diingatan si naga hitam itu ya, si manusia itu justru yang jahat guys. Hingga saat ini Sechi mengandalkan pengetahuan dari game dan manga, tetapi Sechi yakin bahwa itu mungkin berbeda jika Sechi memeriksanya dengan seksama. Dalam suasana gembira, Sechi membuka buku berjudul Cara Menggunakan Sihir. Ketika membaca lebih lanjut, ada penjelasan tentang sihir itu sendiri. Singkatnya, sihir mengkonsumsi energi yang disebut kekuatan sihir yang dapat mengganggu dunia secara langsung. Sebagai syarat untuk memanggil sihir, kekuatan sihir diperlukan dan penting untuk membayangkan mantra juga. Untuk membuatnya lebih mudah untuk dibayangkan, sebaiknya melantunkan serta membuat casting atau semacam mantra. Tetapi Sechi telah menggunakan sihir tanpa gambar sama sekali. Itu sebabnya pada saat selama pertempuran dengan Saria, ia menjatuhkan banyak air di atas dirinya karena tidak tahu sihir sama sekali. Ketika Sechi memikirkan pikiran seperti itu, sebuah suara tiba-tiba bergema di pikirannya. Kamu sudah mendapatkan skill nonsense. Hah? Yah, itu membosankan. Memang rasanya seperti pencapaian kosong. Sechi yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba memperoleh keterampilan kelas 1. Kemudian buku itu membagi atribut masing-masing secara terpisah. Jadi dalam buku itu atribut diberi label sebagai api, air, angin, tanah, petir, es, cahaya, dan kegelapan. Semua sihir yang telah ditulis di buku-buku adalah sama dengan pengetahuan yang Sechi miliki sekarang. Oleh karena itu, Sechi dapat sepenuhnya memahami sihir ketika selesai membaca buku-buku tentang atribut-atribut tersebut, semua kecuali sihir ruang. Setelah itu Sechi mendapat sihir atribut tersebut dan ya tampaknya sekarang Sechi lebih jauh dari manusia. Nah setelah membaca buku di perpustakaan, akhirnya Sechi keluar dan lelah secara mental. Apa yang harus Sechi lakukan? Apa yang harus aku bidik, pahlawan atau Raja Iblis? Sekarang aku bisa dengan mudah menjadi keduanya. Aku sedang ingin pergi ke Toserba. Itu benar, suasana hatiku tetap gelap ketika aku berjalan di jalanan menuju ke arah kota terbuka. Karena di perpustakaan tidak menyadari waktu dan ini sudah lewat tengah hari. Setelah beberapa saat berjalan, Sechi menemukan toko setelah meninggalkan Plaza Akoret Cave. Apa itu Akoret? Jenis makanan baru? Sambil memikirkan omong kosong semacam itu, Sechi memasuki toko. Bernuansa suram, ada bar counter dan seorang pria tua pahit dengan rambut abu-abu yang berdiri di sana yang tampaknya adalah bartender. Ini pertama kalinya aku melihat wajahmu. Kamu apakah seorang petualang? Pria ini bertanya. Dia memiliki rambut pirang yang liar dan berantakan, pakaian yang umumnya dikenakan di dunia ini. Dia tampaknya berusia sekitar 40 tahun dengan wajah yang memberikan perasaan paman yang sangat keren. Kemarin aku akhirnya menjadi petualang secara resmi, balas Sechi. Aku Marty, namaku Renz. Warga miskin yang rendah hati, senang bertemu denganmu. Terima kasih. Namaku Sechi. Sechi, aku Marty. Dari suara dan namamu, tampaknya kamu berasal dari sebuah negara timur, balas Renz. Namamu cukup meyakinkan. Apakah begitu? Sekali lagi, negara timur. Adriana-san juga mengatakan hal yang sama, balas Sechi. Oh, berbicara tentang di negara timur, bukankah mereka terkenal akan pejuang yang kuat? Nama Heaven's Blade dikenal luas di seluruh benua, dan penampilannya terlihat menyerupai pahlawan yang dipanggil di Kaiser Empire.
dan pejuang yang kuat di mana kamu dapat menemukan orang-orang yang bertempur seperti itu. Di tempat pertama, siapa Heavenblade? Yah, itu berarti mereka memiliki rambut hitam, juga satu-satunya orang yang rambut hitam adalah pahlawan. Negara timur mungkin adalah keturunan dari bumi. Kemudian Sechi melontarkan senyuman kering sambil menahan muka polosnya dengan putus asa. Tiba-tiba kue dan teh hitam ditempatkan di depan Sechi. Apa ini? Rasanya enak sekali. Karena itu dunia yang berbeda, Sechi pasti berpikir rasanya akan hambar. Tetapi sama sekali tidak seperti itu. Sebuah krim yang lembut, indah dan manis serta buah asam yang harum di atasnya, Sechi bisa memakan jumlah sebanyak ini. Sechi terkejut bahwa Naoto-san mengatakan itu kepadaku dengan sopan. Kue itu dibawa oleh pahlawan yang dipanggil dari dunia lain. Aku hanya menerapkan resep yang dihasilkan. Teh ini tidak begitu terkenal, tetapi aroma yang lezat dan menyegarkan menggunakan karakteristik dari daun rendel, balas Nawado. Melihat reaksi kami, Nawado dan San senyum lembut kembali. Nah, jadi seperti itu untuk chapter dari pembahasan anime Shinkanomi untuk chapter 32 sampai 33. Oke, next kita bakal bahas kelanjutannya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.